United. Dana segar dari Arab Saudi. Manchester United mencoba beroperasi dengan anggaran sekitar 170 juta pounds musim panas ini yang dapat ditambah dengan penjualan. Mason Mount, rekrutan pertama oleh Erik ten Hag di bursa transfer ini, ditandatangani dengan nilai awal 55 juta pounds plus tambahan, dan kiper Andre Onana diharapkan menjadi pemain berikutnya melalui pintu Carrington dari Inter Milan dengan bayaran yang sama. Itu berarti dana yang tersisa di United akan terbatas setelah hanya 2 penandatanganan dan seorang striker masih belum tiba. Penandatanganan penyerang yang produktif adalah prioritas di jendela ini, tetapi sekarang tampaknya fokus United harus segera diperjelas. Harry Kane dan Victor Osimhen, 2 striker paling mematikan dan dicari di Eropa musim lalu, adalah nama-nama di bibir supporter di musim transfer kali ini, namun mereka merasa semakin tidak terjangkau karena berbagai alasan. Pertama-tama, pemilik Tottenham Daniel Levy dan pemilik Napoli Aurelio De Laurentiis adalah beberapa negosiator yang paling canggung dalam permainan dan mereka tidak ingin menjual aset berharga mereka, setidaknya tidak untuk biaya transfer di bawah 100 juta pounds. Dipahami bahwa angka lebih dari 100 juta pounds akan diperlukan untuk menandatangani Kane atau Osimhen musim panas ini, dan komitmen untuk itu, bersama dengan penandatanganan Mount dan Onana, akan menghabiskan pengeluaran United di kisaran 200 juta pounds lagi. Itu tidak realistis, terutama setelah United menghabiskan 229 juta pounds termasuk tambahan untuk merekrut Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro, dan Anthony tahun lalu, yang merupakan jumlah terbesar dalam satu jendela dalam sejarah klub. Rasmus Højlund telah diidentifikasi sebagai alternatif striker dan Ten Hag telah berbicara dengan pemain tersebut melalui panggilan video. Tetapi suara yang datang dari Bergamo menunjukkan bahwa Atlanta tidak akan menjual talenta muda mereka dengan harga kurang dari 40 juta pounds. Meskipun kesepakatan apapun untuk Højlund dapat diselesaikan tanpa diimbangi dengan kepergian, penandatanganan lebih lanjut musim panas ini yang dibutuhkan tim dengan memperkuat rival Liga Premier lainnya, sebagian harus didanai oleh penjualan. Klub juga beroperasi dalam batasan Financial Fair Play UEFA dan meskipun United berada dalam posisi yang lebih baik daripada kebanyakan di departemen itu harus menjadi pertimbangan. Intinya adalah kayu mati harus dipindahkan. Ada minat dari Arab Saudi pada Fred dan Telles dan United sebaiknya menjual pemain Brazil itu ke pihak Saudi. Semua orang di sepak bola tampaknya mendapat manfaat dari biaya transfer Saudi dan United harus mencoba memanfaatkannya selagi bisa. Van de Beek tidak masuk rencana Ten Hag. Fase pertama dari pembentukan kembali lini tengah Manchester United musim panas ini diresmikan di Oslo, dengan Mason Mount menghasilkan 45 menit pertama yang menggembirakan untuk klub barunya, tanpa bantuan rekannya di Casemiro dan Bruno Fernandes. Tetapi penambahan Mount kemungkinan hanya menjadi salah satu bagian dari perubahan di lini tengah musim ini dan meskipun trio itu tidak akan direbut sebagai starter utama Erik ten Hag, mungkin ada perubahan pemain di bawah mereka. Van de Beek diposisikan terutama sebagai penyerang nomor 8 atau nomor 10 lainnya, mulai dari Villa Park saat Fernandes diskors atau bermain agak menyerang di saat pemain Portugal itu digunakan di posisi sayap seperti saat melawan Aston Villa di Piala Carabao. Sementara United harus menjual Van de Beek, mengingat dia sekarang mengalami 3 tahun yang sulit di klub, tidak perlu menjual Hannibal. Jika Hannibal tetap bersama tim utama dan bahkan hanya bermain sesekali musim panas ini, nilainya tidak akan banyak terdepresiasi. Hannibal juga akan menjadi pemain skuad yang lebih menarik daripada Van de Beek. Kami telah melihat apa yang mantan gelandang Ajax itu bisa lakukan sekarang dan harapan bahwa dia akan menemukan kehidupan yang lebih mudah di bawah mantan manajernya belum terwujud. Dia hanya tidak terlihat cocok untuk Liga Primer. Dengan Hannibal ada langit-langit tinggi yang masih menunggu untuk dijelajahi. Dia adalah pilihan kreatif yang menyerang untuk menggantikan Fernandes dan pengganti Van de Beek yang bisa lebih menarik dari sebelumnya musim panas ini. United harus menjual untuk mendanai pergerakan penjaga gawang dan penyerang yang diinginkan Ten Hag. Jadi jika mereka bisa mendapatkan bayaran yang dapat diterima untuk Van de Beek, mungkin sudah waktunya bagi Hannibal untuk melangkah. Dana siap untuk bawa Højlund. Ketika Ahmad mendatangani kontrak dengan Manchester United pada Oktober 2020 lalu, banyak yang terkejut dengan biaya transfer yang dikeluarkan. Anak muda itu hanya bermain 9 kali, hanya membuat 3 starter untuk tim utama Atlanta. Tetapi Ole Gunnar Solskjaer mencoba membenarkan investasi tersebut dengan menegaskan bahwa klub baru saja merekrut salah satu prospek muda paling menarik dalam permainan. United membayar 9 juta pounds, naik menjadi 30 juta pounds untuk Ahmad dari Atlanta. Dan kesepakatan itu berarti klub Italia itu menerima bayaran besar lainnya untuk produk akademi, menyusul penjualan Dejan Kulusevski ke Juventus seharga 35 juta pounds awal tahun itu. Atlanta telah menjadi underdog yang berani di Serie A selama beberapa tahun terakhir. Akademi mereka luar biasa, rekrutan mereka cerdas dan dijalankan secara efisien telah memungkinkan mereka untuk melampaui bobot mereka di kompetisi Eropa. 2 dari ekspor terbesar mereka, Ahmad dan Kulusevski, yang sekarang bermain untuk Tottenham, telah mengambil jalan yang berbeda sejak meninggalkan Bergamo. Tetapi ada kemungkinan keduanya akan saling berhadapan di Liga Primer musim depan. Kulusevski membuat kesan yang kuat saat dipinjamkan ke Spurs musim lalu dan dia ditandatangani dengan kontrak permanen musim panas ini. Dia mapan di tim utama mereka dan Ahmad berharap bisa menembus tim senior di Old Trafford. United sedang melakukan pembicaraan dengan Atlanta untuk Højlund yang stoknya telah meningkat sepanjang musim untuk penampilannya yang menjanjikan. Meski pemain berusia 20 tahun ini masih mentah, ia tahu di mana jaringnya berada dan ia memiliki ruang lingkup yang luas untuk berkembang. Ten Hag sangat membutuhkan seorang striker dan Højlund dapat dicapai, meskipun Atlanta menuntut bayaran yang cukup besar untuk pemain dengan profilnya.
Kesepakatan senilai sekitar 40 juta pounds akan adil bagi sang striker, tetapi suara dari Bergamo menunjukkan bahwa mereka menginginkan lebih. Atlanta sudah mengenal Amat dan jika kesempatan untuk meminjamkannya selama 1 musim termasuk dalam kesepakatan untuk Højlund, itu bisa menjadi penentu dalam negosiasi. Liverpool sendiri bahkan menggunakan trik yang sama saat mendatangkan Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig. Pemain muda Liverpool, Fabio Carvalho, pergi ke arah lain dengan status pinjaman, dan kesepakatan serupa dapat dicapai dengan Amad Diallo. Update terbaru transfer Neymar. Penyerang Paris Saint-Germain Neymar telah mengindikasikan dia akan tetap bersama tim Ligue 1 untuk musim depan. Masa depan pemain Brasil itu telah menjadi salah satu kisah jendela transfer utama musim panas ini. Ada spekulasi yang menghubungkan pemain berusia 31 tahun itu dengan meninggalkan Princes Park setelah 6 tahun. Dengan Manchester United, satu klub yang akan dikaitkan secara longgar awal tahun ini, seandainya bangkir Qatar Sheikh Jassim mengambil alih Old Trafford. Manchester Evening News memahami bahwa langkah tersebut akan sangat tidak mungkin dilakukan di bawah rezim saat ini. Laporan belum dikonfirmasi muncul pada bulan Mei bahwa United diduga melakukan kontak dengan PSG atas kepindahan pemain Brasil itu. Tetapi tidak ada pembaruan konkret dari kedua pihak sejak itu. Bos United, Erik ten Hag, mengecilkan pembicaraan itu ketika ditanya dalam konferensi pers menjelang akhir musim. Ten Hag ditanya apakah Neymar adalah pemain yang menarik baginya. Dia menjawab, "Ketika kami memiliki berita, kami akan memberitahu Anda." Rumor muncul di tengah saga pengambil alihan yang sedang berlangsung di Manchester United. Salah satu dari dua kandidat utama dalam proses itu tentu saja adalah miliarder Qatar, Sheikh Jassim. Neymar mencetak 13 gol dan membuat 11 assist dalam 20 penampilannya di Liga untuk PSG musim lalu. Tapi ada pembicaraan di media bahwa dia tidak bahagia di klub setelah musim Liga Champions yang mengecewakan. Luis Enrique telah ditunjuk sebagai manajer baru PSG, tetapi pria Spanyol itu tidak memberikan banyak penjelasan tentang situasi Neymar ketika ditanya oleh pers. Dia telah memposting gambar pra-penerbangan dengan judul Partiu Season 2023-2024. Fans dari klub Prancis itu memperhatikan postingan tersebut dan dengan cepat membagikan kegembiraan mereka atas kepulangannya di media sosial. Seorang penggemar menulis, pemain Brasil itu tampaknya akan bertahan di PSG musim panas ini. SGR Pencunian, jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.